Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bu? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Untuk ketua kelas, Ibu minta tolong pimpin doa ya. Ya, Bu. Oke, teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum masuk ke materi, Ibu absen terlebih dahulu ya. Yang Ibu panggil, jawab hadir, oke? Gabriel Oktiarensi. Hadir, Bu. Oke. Nanda Mutiara. Hadir, Bu. Nurul Salamah. Hadir, Bu. Oke, masuk semua ya hari ini. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini, anak-anak? Sudah, Bu. Sudah dong, Bu. Bagus, karena seperti kata Imam Syafi'i, barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar, maka ia akan merasakan kebodohan sepanjang hidupnya. Jadi, anak-anak giatlah belajar dan juga menuntut ilmu agar kalian bisa merasakan manisnya menjadi pandai sepanjang hidup kalian. Oke? Ibu akan share materi kita hari ini di PowerPoint. Ibu izin share screen ya. Iya, Bu. Hari ini merupakan pertemuan pertama kita pada mata pelajaran aplikasi pengolah angka atau spreadsheet. Nah, materi yang akan Ibu sampaikan hari ini mengenai pengantar aplikasi pengolah angka. Materi ini merupakan materi dasar dan juga materi yang wajib kalian kuasai. Karena jika kalian sudah menguasai materi ini dengan baik, kemungkinan besar kalian juga dapat menguasai materi pada bab-bab selanjutnya. Nah, materi pokok yang akan kita pelajari pada materi pertama ini yaitu pengertian spreadsheet, sejarah spreadsheet, fungsi spreadsheet, jenis-jenis spreadsheet, dan juga fitur-fitur yang ada di dalam spreadsheet. Nah, agar kalian lebih bersemangat lagi untuk belajar hari ini, di sini Ibu memiliki video pembelajaran atau ilustrasi yang harus kalian perhatikan ya, dan jangan lupa dicatat bagian yang penting menurut kalian. Di video kali ini, kita akan mengenal program atau aplikasi pengolah angka. Sebelum lanjut, coba perhatikan grafik lingkaran dan grafik batang berikut ini. Dalam membuat grafik tersebut, kita biasa menggunakan alat bantu berupa alat tulis atau alat elektronika yaitu komputer dengan menggunakan aplikasi pengolah angka atau spreadsheet. Spreadsheet adalah software atau program untuk mengolah data dalam bentuk baris dan kolom. Berikut adalah contoh program atau aplikasi pengolah angka. Yang pertama, ada Kspread. Yang kedua, ada Gnome Numeric. Yang ketiga, Open Office Calc. Yang keempat, yaitu Lotus 123. Selanjutnya, program yang sering dipakai yaitu Microsoft Excel. Dan yang terakhir adalah SAIS. Berikut adalah contoh tampilan layar Lotus 123. Selanjutnya, tampilan layar Open Office Calc. Dan tampilan layar Gnome Numeric. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan kita lanjut di PowerPoint ya. Oke, bagaimana anak-anak? Apakah sudah ada sedikit gambaran tentang aplikasi pengolah angka? Oke, kita lanjut ya. Sudah, Bu. Nah, kalian kan sudah menyimak nih video pembelajaran sebelumnya. Apakah ada yang bisa memberikan penjelasan apa itu aplikasi pengolah angka atau spreadsheet? Saya, Bu. Oke, Nanda.
Ya, izin menjawab. Jadi, spreadsheet itu adalah aplikasi pengolah angka yang memudahkan akuntan dalam menghitung laba rugi perusahaan, Bu. Betul sekali, Nanda. Apakah ada yang mau menambahkan atau memberikan penjelasan lain? Izin menambahkan, Bu. Spreadsheet Boleh. itu adalah program atau software untuk mengolah data berupa angka atau rumus-rumus. Oke, betul ya. Jadi, spreadsheet itu adalah aplikasi atau program komputer yang digunakan untuk menyimpan, menampilkan, dan mengolah data yang disusun dalam kolom dan baris. Jadi, pengolah angka merupakan arti dari kata spreadsheet itu sendiri, karena spreadsheet memang berfungsi untuk mengolah angka-angka yang terdapat di dalam sel. Nah, kita lanjut ke sejarah aplikasi pengolah angka atau spreadsheet ya. Jadi, sejarah dari spreadsheet bermula pada saat Daniel S. Bricklin yang mempelopori spreadsheet untuk pertama kalinya. Beliau merupakan seorang pemuda yang dibesarkan di kota Philadelphia di negara bagian Pennsylvania, yang merupakan seorang mahasiswa Harvard Business School, Harvard University. Nah, ia mendapatkan inspirasi pada saat seorang profesornya salah menuliskan rumus di papan tulis dan harus menulis ulang dari awal lagi. Ia berpikir apakah bisa membuat suatu program komputer yang dapat mempermudah pekerjaan tersebut. Nah, maka muncullah aplikasi pengolah angka pertama kali yang dibuatnya, yaitu VisiCalc. Nah, seiring berjalannya waktu, muncul nih berbagai pesaing dari VisiCalc tersebut, seperti Lotus 123, Microsoft Excel, dan lain-lain. Oke, kita lanjut ke fungsi aplikasi pengolah angka. Fungsi utama dari spreadsheet ini adalah untuk mengolah data berupa angka, namun hal tersebut masih terlalu sempit nih. Jadi, apakah fungsi dari spreadsheet itu? Fungsi spreadsheet itu antara lain dapat mengolah data dalam bentuk tabel dan grafik, bahkan dapat digunakan untuk mencari statistik dari data yang ada. Pengolahan data menggunakan spreadsheet menjadi lebih mudah karena di dalam spreadsheet terdapat rumus-rumus yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan pengguna, dan rumus tersebut akan otomatis mengganti sel satu dan sel lainnya. Spreadsheet dapat pula melakukan perhitungan seperti perhitungan akuntansi, pembuatan laporan keuangan, dan sebagainya. Spreadsheet juga dapat berfungsi sebagai pembuatan analisis kuantitatif dari sebuah data. Misalnya, data nilai mata pelajaran matematika dapat dilakukan dengan bantuan spreadsheet. Kita lanjut masuk ke jenis-jenis aplikasi pengolah angka. Nah, sebelum lanjut nih, apakah ada yang tahu salah satu jenis-jenis aplikasi pengolah angka atau spreadsheet? Microsoft Excel, Bu. Tuh, terima kasih Gabriel. Nah, saat ini jenis-jenis software spreadsheet itu banyak sekali yang sudah dipakai ya. Di antaranya dari vendor Microsoft, yaitu Microsoft Excel, dari vendor Gnome Office, yaitu Gnome Numeric, dari vendor Lotus 123 itu ada Lotus 123 Millennium, dari vendor Linux itu ada OpenOffice.org Calcs. Nah, sebenarnya masih banyak aplikasi pengolah angka lainnya seperti Google yang saat ini juga sudah menyediakan program aplikasi pengolah angka berupa Google Spreadsheet, Quadro Pro, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada fitur-fitur aplikasi pengolah angka atau spreadsheet. Nah, untuk fitur-fitur ini kita difokuskan kepada fitur yang terdapat di dalam program Microsoft Excel saja. Ini merupakan tampilan layar dari Microsoft Excel. Anak-anak pasti sudah nggak asing lagi nih sama tampilan seperti ini, di mana terdapat banyak sekali fitur di dalam tampilan Microsoft Excel tersebut. Di sini, di pojok kiri atas ada Quick Access Toolbar. Nah, Quick Access Toolbar ini merupakan kumpulan tombol pintar yang sering digunakan untuk perintah umum. Nah, fitur ini secara default terdiri dari Save, Undo, dan juga Redo. Nah, untuk bagian fitur ribbon, ini merupakan berisi kumpulan tab yang sudah disusun berdasarkan kategori tertentu, misalnya Home, Insert, Page Layout, Formulas, dan lain-lain.
Nah, pada masing-masing tab ini berisikan beberapa kelompok perintah seperti font, alignment, number, dan lain-lain. Lalu di sini ada title. Title ini menampilkan nama dokumen yang sudah dibuka. Nah, di sini namanya book 1 Microsoft Excel. Lalu di sini ada name box. Nih, pojok kiri yang A1. Nah, name box ini merupakan fitur yang menampilkan lokasi atau nama sel yang dipilih. Nah, di sini nama selnya adalah A1. Lalu di sini ada sel. Nih. Nah, sel ini adalah setiap persegi panjang di dalam workbook atau worksheet yang merupakan persimpangan antara kolom dan baris. Lalu di sini ada row. Nih. Nah, row ini adalah baris. Baris adalah sekumpulan sel yang bergerak dari kiri ke kanan yang diidentifikasi dengan nomor. Lalu di sini ada kolom yang ke bawah. Kolom adalah sekumpulan sel yang bergerak dari atas ke bawah halaman yang diidentifikasi dengan huruf. Nih, contohnya kolom yang ini kolom F namanya. Lalu di sini ada formula bar. Nih. Nah, formula bar ini untuk memasukkan atau edit data, formula atau fungsi yang ada pada sel tertentu. Lalu di sini ada scroll between worksheet yang di bawah pojok kiri. Fitur ini digunakan untuk menggeser worksheet dan yang terdiri dari sheet 1, sheet 2, dan sheet 3. Lalu di sini ada click to add new worksheet. Digunakan untuk menambahkan worksheet baru. Lalu ada normal view, yang ini yang kecil, merupakan tampilan mode standar yang menunjukkan jumlah sel dan kolom yang tidak terbatas. Lalu di sampingnya ada page layout view, merupakan tampilan yang membagi worksheet menjadi halaman. Lalu selanjutnya ada page break view sampingnya. Nah, ini pilihan untuk menampilkan overview worksheet, khususnya sangat membantu ketika ditambahkan page breaks. Lalu di sini ada scroll bar. Nih, yang pojok kanan. Nah, ini berfungsi untuk menggeser tampilan ke atas, ke bawah, atau ke kanan dan ke kiri. Yang ini juga nih yang bawah. Nah, itulah fitur-fitur yang ada di lingkungan Microsoft Excel beserta fungsinya. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin bertanya? Kayak Bu. Kayak apa, Nanda? Dari beberapa jenis spreadsheet, mengapa kita lebih memilih menggunakan Microsoft Excel, Bu? Oke, pertanyaan yang bagus nih. Nah, jadi dari sekian banyak program spreadsheet atau aplikasi pengolah angka, tidak ada yang lebih mudah mengoperasikannya. Tergantung kebiasaan kita nih menggunakannya seperti apa. Namun, yang biasanya digunakan dalam aktivitas pembelajaran di sekolah adalah program aplikasi pengolah angka dengan basis Microsoft Excel. Karena Excel merupakan program spreadsheet atau pengolah data yang mempunyai kemampuan mengolah data secara luas pada bidang akuntansi, teknik, statistik, dan bidang-bidang lain yang memerlukan perhitungan dengan cepat dan juga teliti. Excel juga dikenal sebagai program spreadsheet yang lebih mudah digunakan dibandingkan program spreadsheet lainnya. Kemudahan tersebut terlihat dari banyaknya fasilitas rumus atau fitur-fitur yang disediakan oleh Microsoft Excel seperti yang sebelumnya. Nah, hal itulah yang menjadi alasan mengapa lebih banyak orang yang menggunakan Microsoft Excel dibandingkan program lainnya. Oke, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Sudah jelas. Oke, Ibu rasa kalian sudah cukup paham ya mengenai materi kita hari ini. Sekarang, apakah ada yang bisa memberikan kesimpulan dari video dan juga PowerPoint yang sudah Ibu sampaikan tadi? Saya, Bu. Oke, silahkan Gaby. Jadi, kesimpulan kita pada hari ini itu kita mempelajari mengenai aplikasi pengolah angka atau spreadsheet. Di mana aplikasi pengolah angka atau spreadsheet ini merupakan aplikasi yang dibuat dengan tujuan untuk memudahkan akuntan melakukan perhitungan akuntansi di suatu perusahaan.
Nah, aplikasi ini dibuat oleh salah satu mahasiswa di Harvard, dan salah satu contohnya itu adalah Microsoft Excel. Baik, sudah cukup jelas ya kesimpulan dari Gabriel. Apakah ada yang ingin menambahkan? Sudah cukup, Bu. Oke, karena tidak ada, kita lanjut kuis ya di Kahoot. Apakah sudah buka websitenya atau sudah mengunduh aplikasi Kahoot-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya. Apakah sudah muncul pin-nya? Kalau sudah, di-join ya. Oke, udah semua ya. Nah, nanti kuisnya ini cukup mudah, ada 5 soal saja. Kalian jawab masing-masing. Nah, nanti di akhir muncul nih rankingnya 1, 2, 3 ketahuan. Oke, Ibu mulai ya. Ayo, soal pertama. Spreadsheet merupakan nama lain dari aplikasi pengolah angka. Betul atau salah? Oke, betul semua ya. Kita lanjut. Garis horizontal pada spreadsheet disebut dengan... Ayo, Ibu sudah jelaskan tadi. Oke, sudah semua menjawab. Kita next. Siapa penemu spreadsheet? Ayo, apakah John F. Kennedy atau Daniel S. Bricklin? Cukup mudah ya pertanyaannya. Oke, sudah semua menjawab. Kita next. Accurate merupakan salah satu software spreadsheet, betul atau salah? Oke, sudah semua, kita next. Berikut ini beberapa software spreadsheet kecuali... Ayo, ini gampang sekali pertanyaannya. Oke, sudah semua ya. Ya, selamat Gabriel, jawab pertama. Bagaimana anak-anak? Apakah susah pertanyaannya? Tidak, Bu. Gampang, Bu. Tidak, Bu. Setelah selesai kuis, Ibu akan menutup pembelajaran pada hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Sudah cukup, Bu. Tidak ada, Bu. Baik, karena sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, Ibu akan memberikan kesimpulan pembelajaran hari ini. Jadi, aplikasi pengolah angka atau spreadsheet adalah aplikasi atau program komputer yang digunakan untuk mengolah data dalam bentuk angka, tabel, ataupun grafik. Nah, aplikasi ini dibuat oleh Daniel S. Bricklin. Spreadsheet memiliki beberapa fungsi, namun fungsi utamanya adalah mengolah data dalam bentuk angka. Nah, salah satu jenis aplikasi pengolah angka yang sering digunakan adalah Microsoft Excel, di mana di dalam Microsoft Excel tersebut terdapat banyak sekali fitur seperti baris, kolom, sel, range, dan lain-lain. Oke, selanjutnya untuk tugas, Ibu sudah upload tugasnya di Google Classroom ya. Anak-anak sudah join kelas Ibu kan ya? Sudah, Bu. Di Google Classroom. Sudah, Bu, kemarin. Nah, di sini Ibu sudah upload tugasnya dan juga Ibu sudah upload materi kita pada hari ini di sini. Jangan lupa dikerjakan sesuai deadline-nya dan jangan lupa untuk kalian baca materi selanjutnya yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait tugas? Ibu, ini dikerjakannya ditulis tangan atau diketik ya? Diketik aja ya, Nak. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Cukup, Bu. Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan, Ibu tutup pembelajaran hari ini ya dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Ya Rabbil. Oke, jaga kesehatan ya anak-anak. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.